Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siang hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab tahrimuz zulmi wal amru biraddil mazalim. Kita masuk ke hadis yang ketujuh. Diriwayatkan dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Abu Humaid menceritakan, ista'malan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi. Kata Abu Humaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan seorang laki-laki minal Azdi, dari suku Azdi. Ini diantara kabilah Qohton. Di pedalaman Qohton ada suku Azdi. Yuqalu laha Ibnul Lutaibah, Ibnul Lutbiyah. Namanya Ibnu Al-Lutbiyah. Rasulullah SAW menugaskan Ibnu Lutbiyah ini ala shadaqah, untuk mengambil zakat. Falamma qadima, ketika Ibnu Lutbiyah kembali datang kepada Rasulullah SAW, maka Ibnu Al-Lutbiyah ini mengatakan, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ibnu Lutbiyah mengatakan kepada Rasulullah, hadza lakum, ini untuk kalian. Maksudnya ini perolehan zakat yang saya pungut dari kaum muslimin sesuai dengan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia store kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menugaskannya untuk memungut zakat dari para muzakki, dari orang-orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Distorkan perolehannya berapa. Wa hadza uhdiya ilayya. Adapun ini hadiah untuk saya. Nah, rupanya di antara para muzakki dari orang-orang yang berzakat itu ada yang memberi hadiah kepada Ibnu Al-Lutbiyah. Maka dia sudah pisahkan sendiri, ini harta zakat yang distorkan kepada Rasulullah, sedangkan ini milik saya, karena ini dihadiahkan oleh mereka kepada saya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung naik ke atas mimbar. Apa yang dilaporkan oleh Ibnu Lutbiyah ini merupakan kekeliruan. Ini harta zakat saya setorkan, sedangkan ini hadiah untuk saya. Rasulullah tidak setuju dengan hal tersebut. Maka Rasulullah gerak cepat, ingin memberikan pemahaman kepada kaum muslimin, bukan hanya untuk Ibnu Lutbiyah saja, tapi juga untuk kaum muslimin yang lainnya. Maka beliau naik ke atas mimbar, fahamidallaha wa asna alaihi. Rasulullah memuji Allah dan menyanjungnya, mengucapkan hamdalah. Beliau berkhutbah mengucapkan hamdalah, kemudian mengatakan, amma ba'du, fa inni asta'milur rajula minkum alal amal. Kata Rasulullah, saya telah menugaskan seseorang untuk sebuah tugas, mimma wallani Allah, dari apa-apa yang Allah tugaskan kepadaku. Karena Rasulullah ditugaskan untuk memungut zakat, tapi Rasulullah
yang ditugaskan oleh Allah untuk memungut zakat dari kaum muslimin boleh menugaskan lagi kepada yang lain. Dan saat ini yang sedang kita ceritakan, Rasulullah menugaskan Ibnu Al-Lutbiyah. Kata Rasulullah, saya telah menugaskan seseorang dari kalian sebuah tugas yang telah Allah berikan kepadaku, yaitu memungut zakat tadi. Lalu orang ini datang dan dia mengatakan, ini untuk kalian, perolehan zakat yang distorkan para muzakki, ini saya setorkan, wa hadza hadiyatan uhdiyatli. Dan dia juga mengatakan, ini adalah hadiah yang diberikan oleh mereka kepadaku. Dia pisah, ini harta zakat, sedangkan ini hadiah untuk Ibnu Lutbiyah sendiri. Rasulullah menyampaikan hal tersebut tanpa menyebut nama. Ini bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, saya telah menugaskan seseorang. Kenapa? Karena yang dituju oleh Rasulullah bukan untuk menjatuhkan personalnya Ibnu Lutbiyah, akan tetapi untuk memberi pelajaran hukum kepada Ibnu Lutbiyah, juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Rasulullah kemudian mengatakan, afala jalasa fi baiti abihi au ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Kata Rasulullah, kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya hingga hadiah itu datang kepadanya kalau memang dia benar, kalau memang dia jujur, kalau benar bahwa yang diberikan kepadanya itu adalah hadiah, kalau benar apa yang didapatkannya tersebut bukan karena posisi dia sebagai pemungut zakat. Coba kalau dia tidak ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengambil zakat dari kaum muslimin, dia diam saja di rumah, apakah akan datang hadiah itu ke rumah? Tidak mungkin datang. Rasulullah mensinyalir ini ada kaitannya dengan tugas dia sebagai pemungut zakat. Maka dia diberi hadiah tersebut. Dan ini berpotensi kezoliman. Kenapa? Karena dengan pemberian tersebut dia sebagai pemungut zakat bisa jadi kemudian dia akan bermudah-mudahan di dalam mengambil harta zakat tersebut. Hitungan-hitungannya atau takaran-takarannya yang seharusnya sekian lalu dia kurangi, dan nanti ada berapa persen untuk dia. Ini akan membuka peluang kelakuan-kelakuan seperti itu jika ini dibolehkan menerima hadiah. Para petugas itu menerima hadiah. Seandainya dibolehkan, ini akan terbuka peluang kezoliman. Afala jalasa fi baiti abihi au ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau rumah ibunya? Apakah akan datang hadiah itu kepadanya jika dia benar, jika dia jujur, jika benar ini adalah hadiah? Maka di sini bahwa yang dinilai oleh Rasulullah SAW bukanlah namanya hadiah, akan tetapi tidak dianggap sebagai hadiah oleh Rasulullah SAW. Ini dianggap sebagai riswah terselubung, sebagai sogokan terselubung. Dilihat itu potensi keburukannya, bukan namanya. Namanya bisa saja infak, bisa saja fi, bisa saja kadede, atau apalagi bisa saja namanya apalagi kainget, bahayun apalagi. Namanya bisa macam-macam, infak. Akan tetapi yang dilihat bukan namanya, tapi motifnya, potensi keburukan yang ada di situ, potensi kezoliman, tidak terjaganya harta umat, juga potensi dia akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan haknya. Dia sebagai pemegang amanah, kemudian karena mendapatkan sesuatu dari orang yang urusannya ada di bawah kendali dia, masalahnya ada di bawah pengaruh dia, ada di bawah keputusan dia. Kalau dia tidak ngasih sesuatu, maka bisa kita persulit urusan dia.
sedangkan jika dia ngasih sesuatu kepada kita bisa kita permudah urusannya. Jadi kita sebagai pemegang urusan dia, maka tidak boleh kita menerima hadiah dari dia. Itu menjadi riswah, menjadi sogokan terselubung, meskipun namanya itu infak, namanya itu kadede, namanya hadiah. Rasulullah tidak memandang nama, dia menyebut ini hadiah. Ibnu Lutbiyah mengatakan ini hadiah untuk saya. Rasulullah melarangnya dan mengumumkannya kepada kaum muslimin. Lalu apa kata Rasulullah? Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, tidaklah seseorang mengambil sesuatu sesedikit apapun tanpa haknya, sesuatu yang bukan haknya, kecuali dia nanti akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sambil membawa sesuatu tersebut. Apa yang dia ambil tanpa hak itu akan dipikulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, menjadi saksi keburukan dia, bahwa dia telah menerima harta-harta haram tersebut. Lalu kata Rasulullah, fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu ruga. Kata Rasulullah, jangan sampai nanti aku melihat di hari kiamat kalian bertemu dengan Allah sambil memikul unta yang bersuara, au baqaratan laha khuwar, atau kalian memikul sapi yang melenguh, au syatan tay'ar, atau kambing yang mengembik. Wah, gara-gara dia dapat hadiah kambing 1 ekor ketika memungut zakat peternakan, dikasih hadiah 1 ekor oleh muzakinya, kemudian nanti kita pikul. Semakin banyak hadiah yang kita terima, semakin banyak bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bunyi sapi, bunyi unta, bunyi apa? Kalau dapat hadiahnya mobil, bunyi klakson, atau yang menandakan dia adalah mobil apa. Hal yang lain ini terjadi juga pada hadiah-hadiah yang lain. Dia akan pikul, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi bukti bahwa dia telah menerima harta secara tidak hak. Kata Rasulullah, jangan sampai aku nanti melihat salah seorang dari kalian membawa, ada yang membawa unta, ada yang membawa sapi, ada yang membawa kambing yang bersuara. Lalu kata perawi hadis ini, Abu Humaid, summa rafa'a yadaihi hatta ru'ya bayadu ibtaihi. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih 2 ketiaknya. Maksudnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi hingga terlihat putih ketiaknya. Bukan berarti Rasulullah terbuka bajunya sehingga ketiaknya terlihat. Tapi yang terlihat itu searah dengan ketiaknya. Disebut putih di sini dilihat dari kulitnya yang terlihatnya. Tangannya terlihat putih. Kulit-kulit yang muncul dari Rasulullah SAW yang terlihatnya adalah putih, maka disebut bayadu ibtaihi, putih 2 ketiaknya, untuk menunjukkan tinggi-tinggi beliau mengangkat kedua tangannya. Dan beliau mengatakan, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu. Beliau mengatakan 3 kali, ya Allah, aku telah menyampaikan, ya Allah, aku telah menyampaikan, ya Allah, aku telah menyampaikan kepada umat ini, telah menunaikan amanah bahwa harta yang semacam itu adalah harta yang haram. Saya sudah menyampaikannya kepada umat. Saksikanlah, Allahumma, ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan. Aku telah menyampaikan. Rasulullah tentunya tidak pernah berkhianat dari semua yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Semuanya Rasulullah sampaikan. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita baca. Hadis yang ke-7, mudah-mudahan ini sudah sangat jelas dan hadis ini sudah sangat masyhur juga insyaallah ta'ala. Tinggal kita mudah-mudahan juga berusaha menjaga diri kita dari harta-harta yang haram, tidak bermudah-mudahan mengambil atau menerima pemberian-pemberian orang lain. Apakah ini
benar hadiah atau ini justru ada unsur riswah, ada motif yang buruk di situ, kemudian memberi pengaruh kepada kita sehingga kita pun berbuat zalim, apa yang bukan haknya lalu kita berikan kepada orang lain, sedangkan orang yang aslinya memiliki hak kemudian kita zalimi karena dia tidak memberi sesuatu kepada kita. Rasulullah sudah mengantisipasi hal-hal tersebut, hal-hal yang berpotensi kezaliman. Kemudian ada satu faedah lagi sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama bahwa apabila kita menerima harta tersebut yang di luar hak kita, maka ini menjadi harta yang kita setorkan kepada Baitul Mal, kepada pemimpin kita, nanti pemimpin yang akan menentukan keputusannya digunakan untuk apa, apakah dibagikan kepada semua atau kepada orang tertentu yang dianggap akan memberi maslahat dan tidak terjadi kezaliman. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari hadis Rasulullah SAW ini bisa kita petik faedahnya dan bisa kita amalkan sehingga kita semakin berwaspada dari harta-harta yang bukan hak kita. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.